Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dede dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian kelas 9 yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan? Masih semangat belajar kan? Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca ataupun yang didengar. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian teks laporan percobaan, menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Yang keempat, menjelaskan struktur teks laporan percobaan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu menemukan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Oke, semangat ya. Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama yaitu objektif. Objektif di sini maksudnya adalah ketika menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila anak-anakku melakukan suatu percobaan, nah hasil dari percobaan itu atau hipotesis dari percobaan itu ternyata tidak sesuai, maka laporkanlah dengan apa yang sebenarnya. Maka ciri dari teks laporan itu kan bersifat objektif, jadi harus dilaporkan apa adanya atau yang sebenarnya. Ciri dari teks laporan selanjutnya adalah berupa fakta. Maksudnya adalah hasil yang disampaikan di dalam teks laporan percobaan itu benar-benar sudah dilakukan, dan dalam penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Jadi sesuai apa adanya, bukan berupa sebuah karangan. Ciri dari teks laporan selanjutnya yaitu lengkap. Apa sih lengkap maksudnya anak-anak? Lengkap adalah ketika kita menyampaikan sebuah laporan, semua informasi dalam teks laporan percobaan tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Itu maksud dari lengkap. Selanjutnya, kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat yang kompleks. Dan selanjutnya adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan antar klausa atau antar kalimat. Ciri kebahasaan teks laporan yang keempat yaitu menggunakan istilah teknis dan menggunakan kata bilangan numerilia, dan yang terakhir adalah memperhatikan kata depan dan imbuhan atau awalan. Itulah kebahasaan teks laporan percobaan. Oke, masih semangat ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan struktur teks laporan percobaan. Nah, struktur laporan percobaan seperti kita ketahui mesti yang pertama ada judul. Terus setelah judul itu tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkahnya seperti apa, hasil, dan yang terakhir simpulan dari percobaan yang telah kamu lakukan. Ulangi lagi, struktur teks laporan percobaan ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Selanjutnya kita ke langkah-langkah membuat teks laporan. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tadi kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks laporan percobaan. Kali ini, langkah-langkah membuat teks laporan percobaan yang pertama membuat judul.
Setelah itu menyusun kalimat pembuka, kemudian menyusun isi laporan, dilanjut dengan menyusun kalimat penutup, dan merangkai dan meninjau kembali. Yang terakhir yang penting adalah menyunting. Oke, di sini coba kamu perhatikan ada contoh teks laporan percobaan. Yang pertama itu kan judulnya adalah membuat telur asin. Kemudian struktur teks laporan percobaan yang kedua adalah tujuan. Dan yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang digunakan ketika membuat telur asin ada telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Bisa anak-anakku lihat dan amati di video setelah alat dan bahan, yaitu langkah-langkah membuat telur asin. Setelah langkah-langkah baru kita ke hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itulah contoh teks laporan percobaan. Sampai di sini mudah-mudahan kamu dapat mengerti dan memahami tentang teks laporan percobaan. Oke, sebagai uji kompetensi, coba anak-anakku perhatikan dan bacalah teks yang ada di video ini. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaannya dari teks yang berjudul Musim Dodol Telah Tiba tadi. Kamu bisa melihatnya dan perhatikannya di video ini. Sebagai tugas di rumah anak-anakku, ya coba kamu menonton televisi atau amatilah peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kamu, kemudian catat peristiwa yang kamu lihat atau yang kamu tonton tadi, kemudian kamu buat laporannya. Nah, laporan itu kamu sesuaikan dengan struktur tadi yang telah kita pelajari, dan bisa dikumpulkannya lewat foto, kemudian ke WA buku. Terima kasih telah menonton video ini, dan Bu Guru mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini kurang berkenan. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa jaga kesehatan, iman, imun, dan doa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.